Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda dan Jakarta Informal Meeting. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada saat itu, yakni Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan RI adalah termasuk Kedaulatan Republik Indonesia. Latar belakang. Sebelum adanya Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu TZMKO. Dalam peraturan tersebut ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau, sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Deklarasi Juanda membutuhkan perjalanan panjang sebelum diakui oleh dunia. Berbagai penentangan dari negara adidaya, Amerika Serikat, serta negara Australia menjadi rintangan yang harus dihadapi. 2. Beruntung perjuangan diplomasi ini tetap diteruskan oleh Dr. Andes Hashim Jalal dan Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja. Hingga akhirnya Deklarasi Juanda diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Dari Deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. 3. Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Isi Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 berisi antara lain 1. Bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari Laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Selat Karimata. Deklarasi ini juga mewujudkan iktikat untuk mewujudkan pelayaran yang damai sekaligus legal di lautan Indonesia, serta mencegah konflik yang dapat terjadi antara berbagai pihak di tengah wilayah Indonesia. Deklarasi Juanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia, memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Jakarta Informal Meeting. Latar belakang penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting. Tujuan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja.
Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Jakarta Informal Meeting telah dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun 1988 sampai 1990. JIM yang pertama bertujuan sebagai media yang mempertemukan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Selain itu, juga ditujukan dalam upaya mencari solusi atas konflik Kamboja dan Vietnam. JIM yang kedua membahas mengenai upaya penindaklanjutan dari hasil pertemuan JIM 1. JIM ketiga membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council SNC. Dapat penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak positif dalam menyelesaikan konflik internal antara Kamboja dengan Vietnam. Selain itu, dengan menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Peran Indonesia setelah Jakarta Informal Meeting. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk UNTAC tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda 8A 8D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 20.000 personil militer ataupun polisi. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. Selain itu, Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.